Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Kita kembali bertemu pada minggu yang terakhir dalam bulan Mei ini. Kita hari Kamis yang lalu kita barusan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kalau kita tarik ke belakang kita juga ingat kita sudah melalui Paskah kebangkitan Tuhan. Nah, saudara, dengan semua rentetan seremoni yang kita lakukan untuk memperingati kemenangan Tuhan, kita ingat satu kata yang disebut salib, ya. Nah, Yesus sudah melalui jalan salib, tetapi Tuhan Yesus juga berbicara kepada kita bahwa Ia juga menuntut umatnya, menuntut murid-muridnya juga melalui jalan salib, ya. Nah, saudara, kita mau berbicara pada pagi hari ini tentang alasan mengapa seorang Kristen harus melalui jalan salib, yaitu harus menyalibkan kedagingannya. Ya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai 25. Galatia pasal yang kelima ayat ke-24, 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, ada beberapa kata yang saya garis bawahi dari Galatia pasal 5 ayat 24-25 ini. Yang pertama adalah ayat 24 tentang menyalibkan daging. Ya, menyalibkan daging. Daging yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini bukan daging seperti yang kita miliki, daging ini daging secara fisik, tetapi ini berbicara tentang nature manusia yang berdosa, nature atau natur manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Dalam bahasa Yunaninya sarka, dan kita mendengar kalau kita ada bahasa Inggrisnya sarkos, ya. Nah, kata sarka ini berbicara tentang human nature atau tentang natur manusia dengan segala kelemahannya, baik secara fisik maupun secara moral, dan keinginannya, kegairahannya. Dan biasanya ini natur manusia ini itu cenderung untuk melawan kehendak Bapa, ya, atau takluk kepada keinginan dosa. Nah, kata menyalibkan daging tadi itu memiliki tujuan demikian, karena tadi daging ini berkonotasi dengan kondisi natur manusia yang cenderung melawan kehendak Allah karena takluk kepada naluri dosanya. Maka tujuan dari penyaliban kedagingan tadi ada 3, yaitu 1, memadamkan bara api yang menyala di bawah sekam, seperti di bawah sekam, ya. Bara api dosa yang seperti kayak api ditaruh di bawah sekam, maka itu harus dipadamkan, karena kalau sebelum dipadamkan itu nanti walaupun bara itu kecil gitu ya, itu akan segera mulat-mulat terus kemudian membakar dan menghancurkan semuanya. Itu alasan yang pertama. Jadi memadamkan suatu dorongan naluri dosa yang bisa meledak. Terus yang kedua, kedagingan itu menutup mata rohani, ya, sehingga manusia tidak bisa melihat kemuliaan Allah dan membunuh kreativitasnya untuk menciptakan apa yang Tuhan sudah tanam dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menaruh rohnya di dalam diri manusia, ya, itu yang membuat manusia itu berbeda dengan simpanse, monyet. Walaupun katanya ahli biologi bahwa DNA manusia itu 90% itu sama dengan simpanse, ya, sama dengan monyet gitu. Tetapi yang membedakan kita dengan monyet adalah bahwa kita memiliki kecerdasan. Oleh kecerdasan itu kita memiliki kreativitas, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, untuk membangun.
yang seperti dimiliki oleh Allah, ya. Nah, kedagingan ini menutup semua kreativitas kita, ya. Sebaliknya, apa yang kita hasilkan nanti bukan untuk membangun, tetapi malah untuk meruntuhkan dan merusak. Terus alasan yang ketiga adalah kedagingan itu melumpuhkan kemampuan manusia mengerjakan tugas-tugas surgawi. Nah, kita akan membahas satu persatu soal memadamkan bara api. Ya, kata yang digunakan dalam menyalibkan di sini itu berasal dari bahasa Yunani estaurosan, itu artinya itu to extinguish, ya, passion of selfishness, ya, atau memadamkan keinginan atau gairah mementingkan diri sendiri. Kedagingan bagaikan tadi saya katakan seperti satu bara api yang tertutup dan ditaruh di bawah tumbukan jerami yang suatu saat seketika itu akan berkobar-kobar dan membakar semuanya. Maka dengan ini Paulus mau menekankan bara ini harus dipadamkan sebelum jadi besar dan menghancurkan banyak hal-hal yang baik. Ya. Keinginan daging yang dapat sewaktu muncul itu akan menyergap orang yang menyimpannya tadi, ya, walaupun dia sudah jadi Kristen, walaupun dia bahkan sudah sekolah Alkitab, walaupun dia sudah melayani Tuhan, walaupun dia jadi pendeta sekalipun, orang-orang ini kita semua masih bisa disergap oleh keinginan daging. Saya pernah ada satu worship leader, ya, yang saya tidak terlalu kenal dekat, tapi beberapa kali saya mengikuti ibadahnya beberapa waktu yang lalu, ya. Suaranya bagus dan berbahasa roh, ya, punya karunia berbahasa roh. Tetapi sekarang dia sudah tinggalkan Tuhan Yesus dan meninggalkan suaminya dan menikah dengan orang lain dan berpindah keyakinan. Kenapa? Karena suaminya yang dulu miskin, ya, hanya orang biasa gitu, dan ketemu dengan pria yang beruang, ya, berduit, akhirnya dia tinggalkan suaminya dan berselingkuh dan dia jual imannya. Saudara yang dikasih Tuhan, karunia tidak bisa mempertahankannya untuk tetap setia di bawah kaki Yesus. Ya, karena ada satu keinginan daging yang belum dimatikan. Kalau kita lihat kemarin di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 ayat 21, kita bisa melihat ada 4 kelompok besar keinginan daging yang harus dimatikan, harus dipadamkan, harus dimusnahkan, harus disalibkan di sini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-19 kita kemarin membahas tentang penyalahgunaan seksualitas, ya, penyalahgunaan seks. Di situ ada kata percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Saudara, saya mengingatkan, walaupun orang itu sudah jam terbang pelayanannya sudah tinggi sekalipun, ya, jerat ini itu terbukti banyak menjatuhkan orang-orang besar di dalam pelayanan. Para jenderal-jenderal rohani berjatuhan. Saya mempunyai satu idola atau hamba Tuhan yang saya sangat hormati, ya, tulisannya maupun khotbahnya maupun karakternya gitu, ya, karunia-karunia yang dia miliki gitu, akhirnya jatuh di dalam perselingkuhan dan perzinahan, ya. Untung beliau bertobat dan dipulihkan perkawinannya, ya. Saya masih sampai hari ini berdoa untuk dia, ya, supaya dia tidak salah melangkah, ya. Nah, di situ menggambarkan bagaimana walaupun orang itu penuh karunia. Dulu dia berkata bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus langsung setiap hari, mendapat ilham-ilham dari Roh Kudus gitu. Tapi kenyataannya dia masih bisa menangkap sinyal dari setan sehingga matanya itu bisa juling dan bisa melihat wanita yang bukan istrinya itu lebih menarik. Ya, akhirnya jatuh di dalam kecemaran, hawa nafsu, ya. Terus yang kedua, di dalam keinginan daging yang kedua itu berbicara tentang
okultisme, hubungan dengan roh-roh jahat melalui penyembahan berhala, melalui sihir, perdukunan, ilmu-ilmu gaib, ya, di dalam ayat 20a. Ya. Masyarakat kita di Indonesia itu kental sekali dengan mistik, apalagi orang Jawa bagian selatan. Wah, itu kalau sudah orang dengar Jumat Kliwon, nah itu sudah pasti itu hari sakral bagi orang Jawa bagian selatan untuk cari wangsit, cari kekuatan di gua-gua yang sepi, walaupun digigitin nyamuk, walaupun kedinginan, nah itu dilakoni ya supaya bisa mendapatkan kesaktian yang ini hebat gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keinginan daging, ya, membelokkan orang tidak mengabdi kepada Allah, ya. Saya melihat begini, ada satu perbedaan nyata antara Allah dengan setan. Allah mau orang ini bergantung kepada Dia, mengabdi kepada Dia, bukan untuk dimanfaatkan kekuatannya, ya. Sehingga Allah itu tidak memberikan sebuah standar yang sama kepada satu dengan yang lainnya gitu ya, dalam pengabdiannya. Jadi setiap orang memiliki talenta, memiliki karunia, memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Supaya apa? Orang tidak mendewakan apa yang diberikan Allah, ya, tetapi orang mau mengabdi dengan tulus kepada Allah. Kalau setan memberikan sebuah standar yang sama, supaya orang hanya memuja kepada fasilitas yang dia berikan. Misalnya begini, untuk mendapatkan kesaktian, orang cukup berpuasa, cukup bersemedi di gua, ya, bertapa begitu, nanti dalam sekian waktu dia akan mendapat kekuatan, mendapat kekayaan, dan sebagainya. Ya, yang dia ingin jodoh, ya. Nah, terlepas apakah orang itu terus menyembah setan apa tidak, setan tidak pusing. Yang penting orang itu tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada kesaktiannya. Biasanya orang-orang yang sudah sakti biasanya akan menjadi orang yang sombong, yang gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, keinginan daging yang merusak kedamaian. Itu berbicara tentang perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, ya, termasuk itu gosip, hoax, ya, membicarakan orang lain, menjatuhkan orang lain, membuat orang lain terjebak, ya. Ini satu sifat yang ditanam oleh iblis, karena iblis tidak menyukai Allah. Dia ingin menyaingi Allah. Orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan satu dengan lainnya, itu mewarisi sifat dari Lucifer, ya. Tidak mau ada penundukan diri kepada pemimpin, tidak mau diatur, ya. Akhirnya berselisih, memberontak, berseteru, ya. Tidak ada persahabatan yang tulus kepada yang lainnya. Yang ada adalah kepentingan, ya. Kalau ada kepentingan lantas saling mengkhianati, terus kemudian meninggalkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Nah, ini orang-orang yang masuk di dalam jerat iblis untuk merusak kedamaian. Terus yang keempat adalah yang berhubungan dengan keinginan mata atau candu dunia, yaitu kemabukan, pesta pora. Ya, termasuk di dalamnya sebetulnya itu mabuk dengan kemewahan. Ada orang-orang yang hidup harus memiliki standar kemewahan tertentu, ya. Misalnya harus bajunya begini, mobilnya begini, rumahnya begini, perhiasannya begini, make upnya begini, gitu. Kalau tidak memiliki itu rasanya tidak bahagia. Nah, ini berhubungan dengan keinginan mata, ya. Nah, hawa nafsu tadi dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ya. Hawa nafsu atau dalam bahasa Inggrisnya passions, ya, bahasa Yunaninya
Pasemasin itu adalah sesuatu yang bisa menjalar, sesuatu yang bisa berkembang, sesuatu yang bisa mengkontaminasi, bisa menginfeksi kepada orang lain, ya. Ketika seseorang dipenuhi dengan hawa nafsu oleh karena naluri dosa tadi, ya, orang itu akan bisa membuat orang lain cemar. Hawa nafsu di sini bisa jadi dalam bentuk hawa nafsu seksual, ya, sehingga orang yang berlawanan itu juga akan terjerat di dalam hawa nafsu yang sama, atau hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu untuk pesta pora, itu akan menarik orang-orang di sekitarnya untuk terlibat di dalam hawa nafsunya. Terus di situ juga keinginan, epithemiais atau desire, itu adalah kerinduan untuk melakukan sesuatu yang forbidden. Forbidden itu yang harusnya tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh diterobos, ya, forbidden. Nah, kecenderungan naluri dosa kita itu adalah menerobos batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Adam dan Hawa itu sudah ditetapkan, kamu jangan makan buah itu, ya, buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, ya, jangan makan itu. Yang lainnya boleh dimakan, ini saja. Saudara, sebetulnya itu kan suatu perintah yang sederhana. Belum ada perintah untuk kalau beribadah pada hari Sabat harus membawa korban, harus memberi perpuluhan. Belum ada aturan-aturan seperti itu. Harus pakai mesbah, harus pada berapa kali sehari, harus ada yang sujud dan sebagainya. Adam hidupnya sangat simpel pada waktu itu. Hanya satu perintah, tidak boleh makan itu. Tetapi oleh karena ada jebakan dari setan, dari Lucifer, yang merayu hatinya, melarut jiwanya, maka Adam dan Hawa itu menerobos batasan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena satu keinginannya itu dikilik-kilik, dirangsang oleh iblis untuk mengingini yang bukan miliknya. Ya. Terus yang kedua tadi, kenapa kita harus menyalibkan kedagingan? Karena kedagingan itu menutup mata rohani. Ketika mata rohani kita tertutup, kita dibutakan. Ya, seperti di 2 Korintus pasal 3 ayat 14, pasal 4 ayat 4, ya. Ini walaupun orang belajar, dikatakan oleh Paulus, ya, walaupun orang itu belajar kitab suci dengan tekun, ya. Saudara, kalau orang-orang di Israel itu, mereka sejak dari kecil itu dibentuk oleh kelompok-kelompok Farisi untuk mereka bisa menghafal Alkitab Perjanjian Lama, mengerti, ya. Ada satu sekolah Alkitab yang dipimpin oleh seorang Farisi yang terkenal pada waktu, namanya Gamaliel, itu memiliki kayak universitas, ya, kalau zaman sekarang universitas begitu. Itu mendidik orang-orang mengerti firman Tuhan, ya, untuk berusaha mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka tetap tertutup, tidak bisa mengerti kehendak Allah, ya, dikatakan di situ. Sampai kalau mereka mau bertobat, ya, ada selubung yang menutupi. Nah, kalau di Matius 6 ayat 23 kemarin kita berbicara tentang kalau matamu itu jahat, maka gelaplah seluruh kehidupan. Jadi kalau mata kita ini terarahkan yang bukan yang dikehendaki Allah, tetapi diarahkan kepada keinginan yang hanya untuk menyenangkan diri sendiri, maka hidup orang tersebut akan gelap, ya. Nah, maka ada kerugian ketika mata rohani seseorang itu tertutup, ya. Yang pertama, kerugiannya adalah manusia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak bisa melihat betapa berharganya hidup bersama dengan Allah, ya. Betapa indahnya hidup bersama dengan Allah. Orang yang tertutup mata rohaninya, mereka berpikir bahwa kebahagiaan dan keindahan itu ada di bumi ini. Sehingga
mereka akan menggenjot sumber dayanya, kekuatannya, waktunya, nalurinya itu hanya untuk mengejar kesenangan di dunia ini. Sepertinya kayak hidup di dunia ini adalah hidup 1000 tahun atau 1.000.000 tahun. Sehingga mereka genjot habis-habisan untuk mendapat kesenangan, kekayaan, ya, buat diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat bahwa hidup di dunia ini sebetulnya sementara. Berapa lama sih kita bisa bertahan di dunia ini? Ya, statistik mengatakan bahwa rata-rata manusia dan juga kita katakan itu 70 sampai 80 tahun. Ya, jarang yang ada yang nembus sampai 100 tahun pada masa sekarang ini gitu. Tapi orang bekerja, orang menggenjot untuk mendapatkan harta itu seakan-akan bahwa dia bisa hidup 1000 tahun. Ya, dia kumpulkan harta untuk sampai ribuan tahun, rasanya seperti itu. Dan itu yang menjadi impian banyak orang pada zaman-zaman sejarah ya, yang ingin mendirikan kerajaan yang kekal, seperti kayak Alexander Agung menaklukkan wilayah yang luas dari Yunani sampai ke India. Ada Genghis Khan, orang Mongol yang penyerbuannya sampai ke Rusia, karena dia berpikir dia bisa hidup nyaman dengan kekuasaan yang besar selama ribuan tahun. Mereka tidak bisa melihat bahwa di sana ada kehidupan kekal, ya. Dan kalau bisa bersama dengan Allah itu lebih daripada segala kekayaan yang ditawarkan dunia ini. Dan ketidakmampuan orang melihat hal ini juga membuat betapa mengerikannya bila kita nggak sampai kepada hadirat Allah. Karena kita akan jadi sampah yang kekal di neraka. Ya, ketika orang ditolak oleh Tuhan, tidak akan ada satu tetes kebahagiaan sedikit pun sepanjang kekekalan itu. Saudara bisa bayangkan, ini sesuatu yang mengerikan. Tapi orang yang tertutup mata rohaninya nggak mampu melihat itu. Terus yang kedua, kerugian yang kedua adalah manusia tidak bisa menghargai waktu kairos dan kronos dari Tuhan. Sebaliknya dia hambur-hamburkan waktunya itu hanya untuk kesenangan sendiri. Ada dua waktu, kairos sama kronos. Waktu kronos ini adalah waktu yang terus bergulir dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini atau hidup masyarakat dan sejarah dunia, itu Tuhan sudah memplot setiap momen di dalam kronologi sejarah dunia ini untuk diarahkan kepada satu tujuan. Ya, kenapa Alexander Agung itu muncul, dilahirkan dan menjadi raja yang sampai pada umur 34 tahun itu bisa menaklukkan dari Yunani sampai ke India, itu satu wilayah yang sangat luas. Sampai ke Afrika Utara, semua ditaklukkan. Karena apa? Karena pada waktu itu Tuhan mempersiapkan satu budaya, satu bahasa, lingua franca, yaitu bahasa Girika, Yunani Koine. Dan itu menjadi bahasa pengantar, sehingga pada zamannya Yesus itu orang mudah memberitakan Injil karena hanya ada satu bahasa yang diakui di seluruh dunia pada waktu itu. Sama seperti sekarang ini bahasa Inggris. Saudara kemana-mana, kalau saudara bisa bahasa Inggris, saudara bisa ngomong dengan bangsa apapun juga. Ya, nah pada waktu itu bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Yunani. Ya, tapi orang sering tidak memperhatikan waktu yang Tuhan sudah setting, apalagi waktu kairos. Waktu kairos itu adalah waktu pribadi yang Tuhan adakan untuk seseorang. Ada momen-momen khusus. Misalnya begini, saya bertemu dengan saudara, ya, mungkin tidak lama gitu, hanya berkenal selama beberapa hari atau beberapa waktu, berapa tahun. Nah, itu adalah waktu kairos, di mana saudara bisa menggali pengetahuan tentang juru selamat, ya, sebanyak-banyaknya. Tapi orang lebih senang kalau berhubungan dengan saya, kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang saya miliki, jabatan yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki gitu. Tapi untuk menggali kebenaran Tuhan,
biasanya orang nehi-nehi gitu. Dulu waktu ketika saya masih muda, ketika saya bertemu dengan banyak hamba Tuhan, saya hanya ada satu yang tertarik. Saya tidak tertarik dengan harta orang, harta hamba-hamba Tuhan itu enggak, atau pamor mereka enggak. Saya hanya tertarik apa yang dimengerti oleh hamba-hamba Tuhan ini. Saya gali banyak gitu, saya belajar banyak. Itu yang saya miliki sejak saya umur 23 tahun. Ya. Nah, karena di situ saya menghargai sekali waktu kairos yang sudah tentukan, ya, yang saya dapat dari Tuhan itu. Nah, terlalu banyak orang mengambil keputusan yang salah. Sayangnya mereka tidak pernah belajar dari kegagalan orang lain. Ya, mereka mengulang-ulang kesalahan itu, sehingga kedagingan yang tadinya harus segera disalibkan, harus dibereskan itu tetap bertahan dalam hidupnya, tetap dipelihara dalam hidupnya, dan membuat orang tersebut itu makin sulit memiliki kesetiaan dalam jangka panjang kepada Tuhan. Makin sulit. Orang yang hidup di dalam kedagingan itu biasanya tidak setia kepada Tuhan, tidak setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia hanya bersifat temporer, dia hanya bersifat anggot-anggotan, ya, bersifat seperti mode, hari ini muncul besok sudah hilang. Ini orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Karena daging kita sudah terlanjur dimanjakan, ya, dan kita sudah terbiasa untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Tidak peduli Tuhan puas apa tidak peduli Tuhan senang apa tidak. Yang penting harga dirinya itu dipuaskan. Contoh itu ya, seperti bayi yang selalu merengek-rengek atau menangis jika minta sesuatu. Ya, minta mainan apa, itu anak kecil itu merengek-rengek. Dia gunakan itu hanya untuk memuaskan ambisinya, keinginannya untuk dia mendapatkan yang dia inginkan. Ini bayi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus mengatakan bahwa selama orang itu masih bayi-bayi rohani, maka dia tidak bisa diberikan makanan keras. Artinya tidak bisa dipercayakan sesuatu yang berharga, yang sifatnya keras dalam hidup ini. Karena bayi-bayi rohani ini gampang jatuh. Ya. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat, 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini adalah orang-orang yang tidak mau melepaskan kedagingannya, ya, tidak mau menyalibkan kedagingannya, tetapi bahkan memeliharanya, bahkan mengumpaninya, memberi makan terus, memuaskan terus. Maka pada satu titik ia akan sulit sekali untuk menerima Injil. Injil itu apa sih? Injil itu adalah kabar baik, good news. Ya. Orang-orang ini, walaupun ini adalah sesuatu yang baik, walaupun ini mutiara, walaupun ini emas, tapi mereka menolak. Ya. Dan itu dikatakan, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ujung-ujungnya pada suatu saat, orang yang tertutup pikirannya itu akan binasa, ya, terbuang menjadi sampah neraka selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, saya selalu mengingatkan di Matius pasal yang ke-7 ayat 21-23, ya, untuk orang dibuang ke sana, ke neraka, itu cukup sederhana. Dalam perjanjian lama, orang masih sulit untuk terbuang ke neraka asal dia melakukan hukum Taurat, ya, misalnya melakukan hari Sabat, ibadah pada hari Sabat, memberi perpuluhan, menghormati orang tua, tidak berzina, tidak menipu orang, ya, tidak membunuh, itu udah dia memenuhi standar
hukum Taurat bisa selamat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Orang bisa melakukan kehendak Bapa kalau dia mengerti kehendak Bapa. Orang bisa mengerti kehendak Bapa kalau orang itu belajar kehendak Bapa, ya, melalui Injil. Kalau orang itu tidak mengerti Injil, tidak mau belajar Injil, ia akan kesasar, tersesat. Ya. Bisa jadi orang itu masih ke gereja, bisa jadi orang itu masih mendengarkan khotbah saya atau khotbah pendeta-pendeta lain, tetapi otaknya tertutup. Ya, saya melihat ada banyak orang yang benar-benar tertutup. Itu bisa kelihatan dalam karakter yang tidak bisa berubah. Ya, sifat-sifat yang tidak berubah, kesukaan-kesukaan yang tidak bisa berubah. Mungkin di depan saya atau di depan hamba Tuhan, pendeta, ya dia bisa senyum, kelihatan sopan, kelihatan baik gitu. Tetapi di dalam dirinya itu ada bara yang suatu saat bisa meledak dan membuat orang itu akan terpental. Dan itu terbukti banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan untuk hal-hal yang sepele. Ya, itu Injil itu tertutup. Walaupun dia disekolahkan sekolah Alkitab sekalipun, dia pasti akan menginjak-injak Tuhan. Dia akan mengkhianati Tuhan. Nah, di dalam ayat 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 4 itu, yaitu pikiran mereka itu dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, tidak bisa melihat bahwa jauh di sana ada sukacita besar yang harusnya itu menjadi target dalam perjalanan hidup seseorang. Ya. Terus yang ketiga, kerugian yang ketiga, kedagingan itu melumpuhkan kemampuan manusia mengerjakan tugas-tugas surgawi. Itu melumpuhkan kemampuannya tadi itu dengan cara membunuh kreativitas penciptaan. Tadi saya katakan bahwa manusia itu diberi Roh Allah, itu memiliki kemampuan karena kebijaksanaannya, sehingga dia bisa menciptakan sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna mestinya. Tapi yang terjadi itu kebalikan. Kita memiliki teknologi nuklir bukan untuk pembangkit tenaga listrik, tapi kita ciptakan bom nuklir yang membunuh. Di Nagasaki, Hiroshima itu membunuh 90.000 orang sekali boom, begitu ya. Terus yang kedua, akibat kelumpuhan tadi itu kehilangan semangat, ya, semangat atau gairah untuk melayani Tuhan. Orang malas, ya, tidak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bahkan amanat agung pun banyak orang Kristen tidak mau bertanggung jawab, tidak mau mempedulikan. Yang penting saya jangan terganggu zona nyaman saya, ya. Dan mereka tidak peduli apakah kuasa Allah itu hidup dalam dirinya. Mereka sudah tercukupi. Gereja-gereja di Eropa, di Australia saya melihat banyak yang kosong, ya, banyak yang tidak ada penghuninya, nggak ada jemaatnya, ya, kosong, itu hanya jadi monumen. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kuasa Allah. Mereka hanya sudah terpuaskan dengan standar sosial, standar ekonomi, kesejahteraan yang tinggi. Ya, terus akibat kelumpuhan tadi, kelumpuhan rohani tadi itu adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh Allah. Kalau di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 kemarin kita baca, kalau kita sudah mendapat kasih karunia, kita sudah ditebus, apakah kita boleh berbuat dosa, boleh sewenang-wenang berbuat dosa? Alkitab mengatakan sekali-kali tidak. Tapi banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan ini untuk disalahgunakan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberikan satu kesaksian, ya, ketika saya muda, ya, di 30 tahun yang lalu, ya, ketika saya masih muda, saya senang sekali, ya, untuk membagikan Injil, memberitakan Injil kepada orang. Dan itu saya berpikir bagaimana cara saya bisa membagikan kebenaran ini kepada orang lain, siapapun orang yang saya temuin, ya, entah
di bis, entah di mana gitu, saya ketemu, bisa ngobrol, saya bagikan kebenaran itu. Nah, salah satu yang saya gunakan, saya bikin adalah menggunakan traktat, karena dulu tidak ada WA, tidak ada HP, ya kan dulu belum ada gitu ya. Nah, saya beli traktat ya di toko-toko buku itu dulu ada traktat yang lembar-lembar itu baik berupa seperti kayak komik kecil ya, kecil begitu, ada karikaturnya gitu. Nah, saya beli, terus saya fotokopi banyak, saya perbanyak. Ya, saya keluarkan uang sendiri, saya perbanyak, dan setiap kali saya ketemu orang, saya bagikan. Ya, ini saya punya kreativitas seperti itu, saya bagi-bagi gitu ya. Terus kemudian menginjak teknologi makin maju, ada yang namanya OHP, ada mesin untuk seperti kayak proyektor tapi pasif ya. Itu pakai sinar, pantulan sinar kemudian dipancarkan di layar atau di dinding begitu. Itu bisa memberikan gambaran entah gambar atau tulisan begitu. Nah, saya berpikir bagaimana orang-orang itu bisa menangkap khotbah saya. Maka saya mulai menggambar, saya menulis dengan tulisan yang besar-besar, dengan warna-warni itu, supaya khotbah saya itu tervisualisasi. Jadi orang memiliki sebuah gambaran. Karena saya percaya orang lebih mudah belajar ketika dia melihat dan mendengar. Ya, jika itu dikombinasi bersama dia akan lebih mudah menangkap ya. Nanti saya buat gambar-gambar gitu. Ya, saya senang sedikit bisa menggambar begitu walaupun tidak ahli gitu. Nah, terus kemudian ketika dunia sudah mulai diperkenalkan ada LCD, waktu itu saya membeli LCD yang besar, gedenya hampir segede meja ini, ya lebarnya, bukan LCD kita, kalau kita sekarang itu kan sangat compact ya, kecil gitu. Dulu segede gini saudara, berat banget, ngangkatnya mesti 2 orang. Ya, saya beli itu, terus saya beli film-film rohani, saya bagi kemana-mana ke desa itu saya putar film, ya supaya orang bisa memiliki gambaran. Saya bawa film tentang Tuhan Yesus yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Saya putar-putarkan gitu ya kalau saya pelayanan di desa gitu. Nah, saudara, saya ada kreativitas seperti itu. Saya nggak mau puas hanya sekedar ngomong gitu aja ya. Dan ketika sudah mulai ada teknologi YouTube, sudah ada teknologi WA, saya belajar. Walaupun ya amatiran lah, seperti saudara saat ini melihat khotbah saya di YouTube ini, saudara, kita masih amatiran, masih jauh dari teman-teman yang di Jakarta yang memiliki kecanggihan di dalam media ya, multimedia. Nah, itu kesaksian. Jadi ketika orang itu memberi dirinya kepada Tuhan, Tuhan memberikan pencerahan, itu kreativitas itu muncul ya. Dia tidak akan puas hanya sekedar memberi gitu ya. Orang itu akan memiliki kegairahan yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kedagingan yang tidak segera dimatikan termasuk dosa yang tidak mendatangkan maut ya. Nanti saudara baca di 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17 itu mengandung risiko. Ada satu istilah di dalam Alkitab di sini, dosa yang tidak mendatangkan maut. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, walaupun itu disebutkan oleh Yohanes sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi itu tetap mengandung risiko ya, akan meledak, tidak terkendali dan sangat merusak dan akhirnya mendatangkan murka Allah. Nah, apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Dosa dalam bahasa aslinya hamartia, ya, itu artinya adalah meleset. Jadi bukan hanya sekadar buat salah, ya. Buat salah itu dosa. Tapi sebetulnya intinya Allah itu mengatakan bahwa kau berdosa itu kau meleset dari
targetnya Tuhan, dari tujuannya Tuhan. Kalau saudara pertandingan panah atau nembak begitu ya, itu kan ada lingkaran, tengahnya itu kan menjadi pusatnya. Nah, orang yang bisa nembak di pusat itu atau memanah kena pusatnya itu dia yang menjadi juara. Itu artinya tepat sasaran. Tapi kalau kena lingkaran yang lain-lainnya, orang itu tidak tepat sasaran dan kalah. Ya. Nah, orang yang tidak tepat sasaran itulah orang yang berdosa. Tadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah salah satu contoh adalah karakter yang sulit dididik. Ya, ada karakter yang keras kepala. Keras kepala itu orang tidak lantas terus dia keras kepala cemplungin ke neraka oleh Tuhan. Nah, bukan, ya, keras kepala. Tetapi keras kepala itu akan membuat orang itu sulit dididik. Nah, ketika dia tidak mau dididik, dia akan berjalan dengan kemauannya sendiri, kesukaannya sendiri. Akhirnya dia akan jatuh dalam dosa yang lebih besar dan akan melemparkan dia ke neraka. Ya, misalnya hatinya ringkih, mudah terluka, tersentuh, ya, mudah terganggu begitu ya. Hati yang ringkih tadi, ya, sensitif tadi itu enggak masalah, sebenarnya enggak akan membuat orang itu masuk neraka. Tetapi ketika ada orang yang berbicara, menegur atau berkata yang tidak menyenangkan, terus dia sakit hati, dia dendam, nah itu masalahnya, baru akan jadi maut dan orang itu akan masuk neraka. Saya pernah melayani beberapa orang dalam waktu yang lama, saya memberi nasihat, tapi sepertinya nasihat saya itu mentok di plafon, ya. Nah, kenapa? Karena dia terluka sekali, terluka dengan kejadian yang dialami. Saya nggak usah sebut apa kejadiannya, pokoknya dia terluka sekali dan dia sulit untuk mengampuni. Ya. Nah, saya ingat tadi di firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5:16, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia maksudnya Allah akan memberikan hidup kepadanya. Ya. Dan saya hanya bisa berdoa untuk dia sampai suatu hari ada satu kejadian yang dramatis dalam hidupnya, itu membuat kesadaran rohaninya itu pulih. Ya, kejadian tersebut itu membuat seperti orang kayak bangun tidur. Oh ya, aku nih kok kayak begini ya, aku buat salah ya. Nah, saudara, ini salah satu contoh dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, itu karakter yang sulit dididik. Juga kebiasaan buruk. Contoh ya, saya ada satu orang yang saya dulu sangat sayangi, terus kemudian saya beri nasihat karena dia suka merokok. Ya, merokok gitu. Saya tahu dia perokok gitu, tapi dia bisa di depan saya seperti orang alim tidak perokok begitu. Dia pernah cerita beberapa waktu kemudian ketika dia melihat saya dari jauh, dia pas lagi ngerokok itu ya. Dia cepat-cepat sembunyikan rokoknya karena sudah jarak saya dengan dia sudah terlalu dekat. Akhirnya rokoknya itu dia remes dengan tangannya. Rakitan tangannya itu melotot karena rokoknya tadi ya. Tapi yang penting pokoknya jangan sampai ketahuan saya. Ini orang ini benar-benar munafik ya pada saya. Tetapi ya saya berdoa, karena saya mengasihi orang itu, saya berdoa ya untuk dia. Sampai suatu saat ada sesuatu ya yang membongkar aibnya, terus kemudian dia bertobat. Sekaligus pikirannya itu dicerahkan, wah ternyata rokok itu berbahaya. Tapi ya apa boleh buat, karena dia udah terlalu lama mengkonsumsi rokok. Akhirnya walaupun dia berhenti merokok, tapi sudah terlambat, dia kena kanker paru-paru dan meninggal. Ya, nah, dosa yang kayak begini pun ya itu tetap suatu kemelesetan dari rencana Allah, rancangan Allah, dan itu menjadi pintu masuk bagi roh jahat untuk mengendalikan orang tersebut. Maka di dalam Matius pasal yang ke-12 43-45 ya, pada ayat 44 di situ dikatakan bahwa roh jahat yang udah diusir keluar itu melanglang buana ke padang gurun, dan dia pengen balik. Waktu dia balik ke rumah yang lama, yaitu orang yang pernah didiami, itu melihat
keadaan rumah lamanya itu bersih, rapih, teratur, itu menunjukkan kepada orang yang memelihara satu karakter, satu kebiasaan yang disebut tadi dosa tidak mematikan. Ya, sehingga dia punya jalan masuk atau pintu masuk untuk masuk ke orang itu, sehingga keadaan orang itu menjadi lebih parah. Dan saya melihat banyak kejadian, banyak orang jadi korban seperti itu karena dia mengabaikan kekudusan, mengabaikan perubahan yang Tuhan tuntut seperti di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Maka di dalam ayat 16 Tuhan menyuruh kepada kita untuk berdoa untuk orang-orang tersebut agar Roh Kudus memberi pencerahan kepada mereka. Dan ini saya masih terus lakukan ya sampai hari ini, untuk berdoa buat mereka-mereka yang masih tertutup atau terselubungi. Ya. Saya mengingatkan kebandelan kita itu akan menuai akibat, ya. Karena hukum tabur tuai itu tidak pernah dibatalkan, tidak pernah usang. Hukum tabur tuai itu tetap akan tergenapi jika kita tidak segera membereskan kedagingan, beban dosa, beban dan dosa. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, Tuhan mengingatkan kepada kita, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa dan beralih kepada perlombaan hidup yang diwajibkan pada kita. Ada kata-kata yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita harus jalani itu, ya. Karena kalau kita nggak mau jalani, tapi kita masih memelihara beban dan dosa tadi, itu nanti akan terjadi di dalam Galatia pasal 6 ayat 7-8 yang saya sebut tadi itu. Hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang akan dituai. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saya berharap saudara gentar sekali dengan ayat ke-8 ini. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Jangan anggap sepele ketika saudara sakit hati sama orang dan memendam rasa tidak suka sama orang. Jangan anggap sepele ketika saudara mengabaikan nasihat firman Tuhan untuk saudara hidup kudus. Jangan mengabaikan saudara akan firman Tuhan untuk saudara melayani Tuhan, ya. Tapi saudara memberatkan untuk hidup di zona nyaman dan hidup santai tanpa peduli Tuhan. Jangan abaikan itu, karena apa yang ditabur orang itu jelas akan dituainya, ya. Itu sebabnya saya mendorong supaya segera menyalipkan kedagingan, mengendalikan hawa nafsu dan segala keinginannya. Itu sebabnya kita harus seperti di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Ini adalah cara, metode yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa lepas dari kedagingan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, ada dari 3 ayat tadi, itu ada 3 poin yang mau saya tegaskan buat saudara. Yang pertama, di dalam ayat 16, manusia batiniah itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Ya, ada perkataan diperbaharui dari hari ke hari. Kemarin saya menggambarkan seorang anak kecil, bayi, ya. Dia dikatakan normal, waktu dia lahir dia bisa nangis, gitu. Orang tuanya puas, oh anakku sehat. Waktu dia mulai menginjak
umur 1,5 tahun, 2 tahun dia mulai belajar jalan, ya, mulai bisa jalan. Orang tuanya puas, oh anakku normal, bisa jalan, ya, nggak lumpuh. Pada umur 4 tahun anaknya udah bisa kencing sendiri, ya, di kamar mandi, ya, nggak ngompol. Jadi kasurnya nggak perlu dikasih perlak lagi, ya. Puji Tuhan, anaknya udah mulai tertib. Pada umur 10-12 anaknya sudah bisa bermain, mencari teman gitu. Pada umur 19 dia sudah mencari pasangan. Nah, saudara, orang-orang ini mengalami anak ini mengalami satu pertumbuhan karena mereka dikasih makan tiap hari, karena mereka belajar setiap hari. Coba kalau anak itu berhenti dikasih makan, umur 1 tahun dia pasti dead, iya toh? Gitu. Manusia anak tadi diajar, disekolahkan. Nah, saudara, itu kebutuhan jasmani. Nah, sedangkan manusia batiniah kita itu juga harus diperbarui dari sehari ke sehari untuk mengalami progresif, untuk mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan karakter, pertumbuhan sifat, pertumbuhan kebiasaan, pertumbuhan kebijaksanaan dalam pengenalan akan Allah. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena Matius pasal 4 ayat 4, manusia tidak hanya hidup dari roti saja atau makanan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhami oleh Allah itu dapat memperbaiki kelakuan, mendidik seseorang. Ya. Nah, saudara butuh firman Tuhan untuk memperbarui saudara setiap hari. Karena di dalam hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk membengkeli jiwa kita yang rusak. Hidup ini sebetulnya adalah bengkel, workshop, ya, untuk memperbaiki jiwa saudara, untuk jadi baik sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Mulai dengan menyalipkan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita, yaitu mulai disalibkan. Ini kesempatan. Di sorga nggak ada tempat lagi atau nggak ada waktu lagi untuk menyalipkan kedagingan. Di sorga itu adalah final. Ya, kita beres di bumi ini atau tidak, nah itu menentukan kita ke sorga atau kita tetap terbuang jadi sampah neraka. Terus hidup ini adalah kesempatan untuk mengubah atau mentransformasi jiwa supaya menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 26, barang siapa percaya kepada Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus, ya, memiliki karakter Kristus. Ya, karakter Kristus cuma satu, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kesenangannya, pokoknya Bapa puas. Ya. Nah, kalau kita mau diselamatkan, kita harus mau menjadi seperti Kristus. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, maka kita harus memiliki pikiran Kristus dan memiliki gaya hidup, makanan kesukaannya yang seperti Kristus miliki, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya dengan menanamkan kebenaran firman Tuhan tadi dalam jiwa kita. Itu ya. Nah, hidup ini adalah melatih diri kita masing-masing untuk masuk kepada kemuliaan yang kekal dengan mengasah kesetiaan untuk mengerjakan tugas. Makanya di Wahyu pasal 2:10, barang siapa setia sampai mati, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Setia, ada kesetiaan untuk mengerjakan kehendak Bapa sampai mati. Contoh, ada orang-orang atau ada suku-suku tertentu atau orang dengan tingkat kekayaan yang besar atau jabatan yang tinggi dan mempunyai kekuasaan di perusahaan atau di negara gitu yang cukup tinggi, itu biasa mempunyai rasa pride, rasa sombong, ya, begitu tinggi. Nah, orang-orang jenis ini biasanya sulit untuk dipimpin oleh gembala, ya, karena sukanya ngatur, ya. Nah, kesukaan memberontak ini itu seringkali diterapkan juga di dalam perkara-perkara rohani, karena itu ada orang-orang yang suka ngatur pendetanya gitu ya. Orang jenis ini tidak menyadari bahwa keputusan ini menyangkut hidup yang kekal. Ya, kalau orang itu tidak membereskan karakter dagingnya itu berhubungan dengan kehidupan kekalnya. Ya. Nah, Tuhan mengajarkan
Di dalam Matius pasal 11 itu belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Berapapun kepandaian kita, berapapun kekayaan kita, berapapun jabatan kita, itu tidak menempatkan kita pada posisi yang di awan-awan, ya. Berapapun posisi kita, jabatan kita itu tetap Tuhan menuntut kita memiliki kerendahan hati, ya. Ada orang-orang yang punya cita rasa tinggi, glamor, ya, menghargai harta, barang mewah di atas Tuhan. Tuhan ingatkan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Mamon ataupun Tuhan. Ya, harus pilih salah satu. Banyak orang di dunia ini yang terikat dengan hal-hal yang najis, ya. Seperti kayak hal yang merusak dirinya, seperti hal-hal yang mengerikan, ya, misalnya seks, alkohol, narkoba, judi, ya, pesta pora, mabuk-mabukan, dan hal seperti itu kadang-kadang orang sulit untuk melepaskan. Nah, ini kesempatan saudara diuji mau melepaskan semuanya, ya, demi untuk Tuhan. Karena penderitaan yang ringan seperti ini itu sebetulnya adalah untuk mempersiapkan kita pada kekekalan. Tadi ayat yang kedua tadi, sebab penderitaan ringan yang seperti ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 17 tadi. Nah, saudara, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya penderitaan ringan. Misalnya Pak Saudara, karena COVID-19 ini kita harus di lockdown, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pangsa pasar, kita kehilangan keuntungan. Itu sebetulnya penderitaan ringan. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan neraka itu nggak ada apa-apanya. Kesusahan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Nah, justru dalam kondisi yang kita kekurangan, kita mengalami tekanan yang seperti ini, itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan kemuliaan. Tapi masalahnya ada banyak orang yang tidak siap. Ya, ketika dia mengalami kerugian, dia marah-marah, dia stres gitu ya. Masa kehidupan di dunia adalah masa yang emas, ya. Masa premium untuk memutuskan kehidupan kekal itu ya. Kehidupan kekal itu menjadi pilihan kita. Tuhan memberi penawaran ini suatu penawaran yang terbaik. Ya, itulah yang dimaksud dengan Yeremia pasal 29 ayat 11, rancanganku ialah rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan penuh pengharapan. Itu berbicara tentang masa depan yang akan datang, kehidupan kekal yang akan datang. Itu rancangan yang Tuhan tentukan. Bukan di sini, bukan hanya sekedar saudara jadi kaya raya, saudara dipuaskan dapat jodoh yang cantik, yang ganteng, saudara dapat sembuh dari penyakit yang mematikan. Bukan hanya seperti itu hanya sementara. Itu bukan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena semuanya itu hanya sementara. Saudara sembuh tetap juga nanti akan mati. Saudara dapat jodoh, pada suatu saat jodohnya juga nanti akan meninggal, atau kita meninggal lebih dulu, kita berpisah. Ya, nah justru dalam proses kehidupan ini ya Tuhan sedang mendidik kita. Di dalam Tuhan saya katakan tidak ada jalan pintas. Ya, tidak yang tadi saya gambarkan. Tuhan itu tidak membuat kita jadi sakti. Beda dengan setan. Setan bisa bikin orang sakti. Ya, nggak perlu menyembah dia gitu. Tapi Tuhan tidak mau kita memilih kesaktian. Makanya saya berpikir ada suatu istilah teleportasi. Ada orang bisa pindah satu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap. Dan Alkitab hanya menuliskan ada satu kali kejadian itu, yaitu pada waktu Filipus menginjili orang dari Ethiopia, sida-sida dari Ethiopia. Itu dia dalam waktu seketika dia dipindah oleh Tuhan gitu. Tapi kalau kita lihat orang-orang perdukunan, orang-orang penyembah setan itu, mereka itu dengan serta-merta dapat memiliki kesaktian untuk teleportasi, pindah dalam waktu seketika. Dan orang ini tidak perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan dia bisa pergi kemana aja. Ya,
Oke. Nah, Tuhan memberikan kehendak bebas, kebebasan untuk memilih. Tuhan beri penghargaan, Tuhan menghargai kebebasan kita. Tetapi saya mengingatkan Ibrani 9 ayat 27 bahwa masing-masing itu mempertanggungjawabkan keputusannya pada waktu dia mati kelak. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Ya, mati satu kali saja, setelah itu dihakimi. Itulah tugas saya untuk menyadarkan Anda semuanya yang mendengarkan khotbah ini bahwa Anda itu menghadapi saat-saat genting atau kritis yang Anda harus putuskan cepat. Saudara mau berpihak kepada Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya saudara mau nyia-nyiakan waktu ini. Ya, ini berbicara tentang masalah nyawa, saudara. Saya pernah menasihatin banyak orang, ya. Ada satu orang yang saya bahkan ngemis sama dia. Saya berkata, demi nyawamu rendahkan hatimu. Saya bilang begitu. Ya, demi nyawamu. Saya hanya merasa bahwa waktunya itu tinggal dikit ya pada orang tersebut. Ibaratnya saya ngemis lah supaya dia merendahkan hati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini tugas saya untuk mengingatkan pada saudara. Tapi keputusan tetap kepada saudara. Ya. Nah, kenapa saya mau bercapek-capek melakukan seperti ini? Karena saya menghormati Tuhan. Saya tahu ini adalah destiny saya, itulah salib saya, ya. Bahwa saya harus memberi waktu dan uang dan semuanya yang ada pada saya itu untuk mengingatkan saudara. Nah, karena Allah menggunakan pergerakan sejarah itu untuk mengarahkan kita kepada sebuah tujuan ya, seperti yang terjadi saat ini ya, pandemi COVID ini. Kuman tidak mudah dikalahkan, resesi ekonomi global itu pasti sedang terjadi sesuatu di dalam alam roh di sana. Ya, saya percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan, tapi sedang diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya tadi di dalam ayat yang ke-18 itu saya senang sekali memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan. Nah, jangan terpaku memperhatikan yang kelihatan ini. Kelihatannya harta, kelihatannya kekasih yang cantik, kelihatannya dunia gemerlapan, itu menyenangkan. Kelihatannya jalan-jalan ke mall, kelihatannya memiliki mobil yang bagus, kelihatannya memiliki perhiasan, jam tangan yang bagus, kalung yang bagus, itu sesuatu yang menyenangkan, tapi itu semu. Ya, lihat apa yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, arahkan tujuanmu. Ya, arahkan matamu kepada tujuan ilahi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 14. Itu Paulus berhasil memiliki satu kesadaran rohani yang tinggi. Dia melupakan apa yang di belakang dan dia mengarahkan kepada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, berlari-lari kepada tujuan. Jangan jalan, jangan diem, berlari. Ya. Nah, saya belajar banyak dalam hidup ini supaya saya mencapai tujuan tersebut. Ya, karena saya tahu siapa yang saya hadapi ini. Siapa Tuhan yang saya sembah ini. Dia bukan Tuhan sembarangan. Ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak semua orang mau mendengarkan apa yang saya bagikan, kecuali mereka yang mau benar-benar bertobat dan mau mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi saya juga tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan pun diperlakukan yang sama seperti kayak dari 12 muridnya pun ada satu yang tidak mencapai garis akhir, yaitu saudara tahu siapa?
Yudas Iskariot itu memilih untuk mengambil jalannya sendiri, tidak mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi dia berjalan dengan pikirannya. Saya sudah sering membagikan alasan kenapa Yudas Iskariot itu menjual Yesus. Itu bukan semata-mata uang, tetapi dia berpikir bahwa dia bisa mengubah pikiran Yesus dengan dia jual Yesus, dengan dia pojokkan Yesus menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Romawi begitu. Dia berpikir kalau Yesus dipojokkan seperti itu, Yesus akan mengangkat senjata, Yesus akan memberontak, Yesus akan melawan, dan dia akan mendirikan satu kerajaan Israel Raya. Dan kalau Israel Raya itu bisa tercipta, dia bisa mendapat keuntungan, paling tidak menjadi menterinya Kaisar Yesus. Itu pikirannya Yudas Iskariot. Sehingga dia judi, dia bertaruh dengan apa yang dia lakukan tadi, berkompromi dengan imam-imam untuk menjual Yesus tadi. Nah, tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Yudas Iskariot itu melenceng jauh, dan itu sebabnya dia menyesal karena ternyata Yesus tidak melawan, Yesus malah membiarkan dirinya mati. Akhirnya dia bunuh diri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan banyak nasihat yang baik, mengabaikan waktu-waktu emas mereka untuk dididik pada masa-masa ini, dan akhirnya mereka menyesal pada akhir hidup mereka, alami happy ending. Itu nasihat saya adalah perbaurilah manusia batinnya Anda setiap hari dengan membawa diri Anda memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui meditasi firman Tuhan, mencari kehendak Roh Kudus, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan, dan melawan naluri dosa yang seringkali mau muncul ya dalam hidup saudara. Itu harus saudara lakukan setiap hari ya, supaya saudara jangan sampai menjadi seperti banyak orang yang tidak happy ending dalam hidupnya ya. Orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang membuat keputusan dan penilaian mereka sendiri-sendiri. Nah, jika Anda mengikuti khotbah saya sampai detik ini, saya mengingatkan Anda, boleh jadi waktu Anda tinggal sedikit ya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu Anda. Jangan berpikir Anda masih muda, masih remaja, masih punya banyak waktu. Ya, belum tentu. Nah, saya mendorong saudara untuk memperhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Ayat 18, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita mewarisi cara hidup yang sia-sia. Dan Tuhan sudah menebusnya. Ya, Tuhan sudah membayar hutang dosa kita. Dan adalah satu kewajiban bagi diri kita merespon penebusan oleh Tuhan tadi. Ya, menjawab, menanggapi dengan apa? Dengan kita hidup dalam takut akan Tuhan, dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, dengan hidup yang menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa semata-mata, yaitu dengan mengubah hidup kita, karakter kita, hati batiniah kita ini diperbaharui sampai kita kepada taraf menjadi seperti Kristus. Saya berbicara demikian ini bukan karena saya udah orang baik, sudah sempurna, saya sudah menjadi malaikat, bukan. Tetapi saya mengajak kepada saudara, kita sama-sama, kita berjuang sama-sama, kita berjalan sama-sama, kita berlari bersama-sama menuju kepada tujuan ilahi, sampai mahkota kehidupan itu diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Saya berdoa buat saudara.
Bapa di surga, Bapak berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan khotbah pada hari ini sampai detik ini, Tuhan menolong mereka menangkap betapa mereka butuh untuk mengambil suatu keputusan yang tegas, yaitu menyalibkan kedagingan, supaya kedagingan itu tidak mencuat membakar hidup mereka, tetapi mereka gantikan dengan kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.